Hei, lepaskan saya! Minggir, kamu mengganggu ketertiban umum. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Bayangkan, di tengah terik siang yang membakar aspal, di jalan raya yang seharusnya menjadi milik semua orang, seorang wanita berdiri sendirian. Napasnya tertahan, jantungnya berdegup liar. Di hadapannya, seragam coklat yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi ancaman. Dua tangan kasar mendorong dadanya tanpa rasa malu. Kamera ponsel merekam. Waktu seakan berhenti. Dalam 1 detik itu, harga diri diinjak, batas kemanusiaan dilanggar, dan satu kesalahan fatal sedang lahir. Tapi, apa yang akan terjadi jika orang yang didorong itu bukan orang biasa? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal, karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Hari itu, kota berjalan seperti biasa. Kendaraan lalu lalang, klakson bersahutan, dan tidak ada satupun yang menyangka bahwa di salah satu sudut jalan, sebuah pertemuan singkat akan berubah menjadi peristiwa yang menggoncangkan banyak orang. Hari itu, matahari menggantung tinggi di atas kota, memantulkan cahaya ke aspal yang ramai oleh kendaraan. Deru mesin bersaut-sautan, klakson terdengar berselang, dan kehidupan berjalan seperti biasa, tanpa ada yang menyangka bahwa sebuah kejadian kecil di jalan raya akan berubah menjadi peristiwa yang mengguncang banyak orang. Di antara lautan kendaraan itu, melaju sebuah motor sport ZX berwarna gelap. Garis bodinya tegas, mesinnya halus namun bertenaga. Pengendaranya seorang wanita. Ia mengenakan pakaian santai, jaket tipis, celana panjang, sepatu kasual, dan sebuah helm full face menutup rapat wajahnya. Tidak ada tanda mencolok, tidak ada atribut apapun yang menunjukkan siapa dirinya. Ia hanya terlihat seperti wanita muda yang sedang menikmati waktu luang. Wanita itu melaju dengan kecepatan wajar, tidak ugal-ugalan, tidak mencari perhatian. Setiap tarikan gas terasa ringan, seolah ia benar-benar menikmati kebebasan hari itu. Di balik helmnya, matanya memandang jalanan kota dengan rasa puas. Hari cuti jarang ia dapatkan. Bagi sebagian orang, cuti hanyalah jeda dari rutinitas. Baginya, cuti adalah satu-satunya waktu untuk merasa menjadi manusia biasa. Bukan seragam, bukan pangkat, bukan perintah. Ia melewati pertokoan, lampu lalu lintas, dan deretan pohon di tepi jalan. Angin menyusup lewat celah helm, membawa aroma panas aspal dan debu kota. Semua terasa tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di sebuah persimpangan yang cukup ramai, berdirilah beberapa orang berseragam polisi. Mereka terlihat santai. Sebagian bersandar pada motor dinas, sebagian lagi tertawa lepas. Tongkat polisi tergenggam di tangan salah satu dari mereka, diputar-putar seolah mainan. Wajah-wajah itu memancarkan rasa percaya diri berlebihan, keyakinan bahwa jalan raya adalah wilayah kekuasaan mereka. Pandangan salah satu polisi tertuju pada motor ZX yang mendekat. Matanya menyipit, lalu senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ia menyenggol rekannya dengan siku, menunjuk ke arah motor itu. Beberapa dari mereka menoleh, memperhatikan sang pengendara wanita yang melintas dengan tenang. Motor gede, ucap salah satu dengan nada meremehkan. Sendirian lagi, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Ketika motor itu tepat berada di depan mereka, suara keras memecah kebisingan jalan. "Hei, berhenti kau!" Teriakan itu kasar, tidak memberi ruang untuk pilihan. Wanita itu terkejut, refleks menarik tuas rem dan menepikan motornya ke sisi jalan. Ban berhenti tepat di dekat trotoar. Ia menurunkan standar, lalu menoleh ke arah suara tadi. Gerakannya tetap tenang, meski di dalam hatinya muncul tanda tanya. Salah satu polisi melangkah mendekat. Langkahnya lebar, penuh keangkuhan. Tongkat di tangannya diketukkan ke telapak tangan, menciptakan suara kecil yang terdengar mengancam. Wanita itu membuka visor helm sedikit dan bertanya dengan suara sopan, jelas, tanpa nada menantang. "Ada apa, Pak?" Alih-alih menjawab dengan wajar, polisi itu justru membentak. Suaranya meninggi dan menusuk. "Buka helmmu!" Nada perintah itu membuat beberapa pengendara lain melirik. Wanita itu terdiam sejenak. Ia menarik nafas pelan, lalu mengangkat kedua tangannya ke helm. Dengan gerakan perlahan, ia membuka kunci helm dan mengangkatnya. Rambut hitamnya terurai sedikit. Wajahnya terbuka sepenuhnya. Wajah seorang wanita muda, cantik, dengan sorot mata tenang namun tajam. Bukan wajah ketakutan, bukan pula wajah menantang, lebih seperti wajah seseorang yang terbiasa mengendalikan diri. Polisi itu tampak terkejut sesaat. Matanya membesar, lalu turun naik menilai. Detik berikutnya, ekspresinya berubah.
Senyum meremehkan muncul, disusul tawa kecil yang penuh penghinaan. "Oh," katanya sambil mendecak, "cuma wanita." Beberapa rekannya ikut tersenyum, seolah temuan itu memberi mereka keyakinan lebih besar lagi. Seolah di hadapan mereka bukan lagi seorang manusia, melainkan objek yang bisa diperlakukan sesuka hati. Wanita itu tetap berdiri di samping motornya, tangannya memegang helm dengan tenang. Ia tidak membalas ejekan itu. Ia hanya menatap polisi di depannya, menunggu kelanjutan. Polisi itu mengulurkan tangan dengan kasar. "Surat-surat, cepat." Wanita itu mengangguk kecil. Tanpa panik, ia membuka tas kecil di motornya dan mengeluarkan dompet. Satu persatu surat kendaraan ia serahkan. STNK, SIM, semuanya lengkap. Gerakannya rapi, seolah ia sudah sangat berbiasa dengan situasi pemeriksaan. Polisi itu mengambil surat-surat tersebut. Ia melihat sekilas, lalu bukannya mengembalikan, ia menjatuhkannya ke bawah. Kakinya maju selangkah. Tanpa peringatan, telapak sepatunya menginjak STNK itu, menekannya ke aspal. Wanita itu terbelalak, alisnya sedikit mengkerenyuk, tapi ia masih menahan diri. Belum sempat ia berbicara, polisi itu mengangkat tongkatnya dan menghantam lampu depan motor ZX itu. Brak! Suara pecahan kaca terdengar jelas, lampu motor retak, serpihannya jatuh ke aspal. Wanita itu tersentak, matanya langsung menatap ke arah motornya, lalu kembali ke polisi itu. Nafasnya terdengar lebih berat sekarang. Namun ia masih berdiri di tempatnya. "Motor ini sudah tidak layak," kata polisi itu dengan suara puas. "Knalpot berisik, tidak sesuai standar. Bisa disita." Ia melangkah lebih dekat, tangannya bergerak ke arah stang motor. "Serahkan kuncinya." Wanita itu refleks bergerak, tangannya menahan, tubuhnya sedikit memutar, menghindari sentuhan tangan polisi itu. "Bapak tidak berhak merusak atau mengambil motor saya," ucapnya tegas. Suaranya kini berubah, lebih dingin, lebih kokoh. Wajah polisi itu langsung memerah. Ia tidak suka dilawan, apalagi oleh seorang wanita. "Hei," teriaknya keras. "Lanjang, jangan banyak bacot dan sok keras." Kata-kata itu meluncur kasar, menusuk telinga. Beberapa orang mulai memperlambat laju kendaraannya. Ada yang berhenti di pinggir jalan, penasaran. Wanita itu menatap lurus ke mata polisi itu. Suaranya rendah namun jelas. "Siapa sebenarnya kamu sampai bisa bertindak seperti ini?" Pertanyaan itu membuat suasana menegang. Polisi itu terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Amarahnya justru semakin tersulit. Warga mulai berkumpul, beberapa ponsel terangkat, kamera mulai merekam. Di hadapan saksi-saksi itu, bukannya berhenti, polisi itu justru melangkah mundur dan menendang motor ZX itu dengan keras. "Kau banyak melawan ya?" Motor itu bergeser, hampir jatuh jika tidak ditahan oleh standar. Wanita itu mengepalkan tangan di balik jaketnya, rahangnya mengeras. Namun ia masih berdiri di sana, menahan sesuatu yang perlahan mulai mendidih di dalam dadanya. Dan di tengah keramaian yang mulai membesar, di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, satu kesalahan besar telah dimulai, kesalahan yang akan mengubah segalanya. Suhu 16,5. Kerumunan di pinggir jalan semakin rapat. Suara lalu lintas kini bercampur dengan bisik-bisik warga yang menyaksikan kejadian itu. Beberapa orang berdiri dengan wajah tegang, sebagian lain menahan napas, sementara layar ponsel menyala, merekam setiap detik yang terjadi. Udara terasa panas, bukan hanya karena matahari, tetapi karena amarah yang perlahan menggumpal. Wanita itu berdiri kaku di samping motornya. Matanya tidak lagi sekadar tenang. Ada kilatan tajam di sana, seperti bara yang ditutup rapat. Ia menatap motor kesayangannya yang lampunya pecah, lalu kembali menatap polisi di hadapannya. Tangannya masih mengepal, kukunya menekan telapak tangan, seolah menahan dorongan yang semakin sulit dikendalikan. Polisi itu meludah ke samping, lalu mengangkat kakinya lagi, menyepak bodi motor dengan sengaja. Suara logam beradu menggema, membuat beberapa warga terkejut dan berseru pelan. "Lihat tuh," kata salah satu warga dengan suara lirih. "Kurang ajar," sahut yang lain. Polisi itu menoleh ke arah kerumunan, matanya menyapu wajah-wajah yang merekam. Alih-alih takut, ia justru merasa tertantang. Dada membusung, bahu ditegakkan, ia merasa semakin berkuasa di hadapan banyak mata. "Rekam saja," teriaknya. "Biar kalian tahu siapa yang berkuasa di sini." Ia kembali menoleh ke arah wanita itu. Tongkat di tangannya kini diketukkan ke aspal. 1, 2, 3 kali, seolah memberi tekanan psikologis. "Kau pikir karena cantik kau bisa seenaknya?" katanya dengan nada merendahkan.
Di jalan ini, aku hukum. Wanita itu menarik napas panjang. Suaranya keluar lebih pelan, namun jelas dan tegas. Saya tidak melanggar apapun. Anda yang merusak barang saya. Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke api. Polisi itu melangkah cepat. Jarak di antara mereka menyempit. Salah satu rekannya mencoba menahannya dengan menarik lengannya. "Sudah, biar saja," bisik rekannya. Namun tangan itu ditepis dengan kasar. "Diam, ini urusan saya." Ia berdiri tepat di depan wanita itu, terlalu dekat. Bau keringat dan rokok tercium menyengat. Tatapannya menusuk, penuh arogansi. "Dengar baik-baik," katanya pelan namun mengancam. "Kau di sini sendirian, jangan macam-macam." Tangannya bergerak, mencoba meraih kunci motor yang masih tergantung. Wanita itu refleks menepis, langkahnya mundur setengah meter. Gerakan itu cepat, terlatih, nyaris tanpa suara. Polisi itu terkejut sesaat, lalu tertawa keras. "Wah, gesit juga kau." Kerumunan semakin gaduh. Seorang ibu-ibu berbisik, "Kasihan itu perempuan." Seorang pria dewasa menggelengkan kepala, rahangnya mengeras. Polisi itu tiba-tiba mendorong bahu wanita itu. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menguji batas. Wanita itu terhuyung satu langkah ke belakang, namun segera menegakkan tubuhnya kembali. "Saya minta Anda mundur," katanya. Nada suaranya kini berubah total, dingin, berwibawa, tidak lagi sekadar sopan. Polisi itu mengangkat alis, lalu tertawa kecil. "Hah, perintah dari siapa?" ejeknya. Ia kembali maju. Kali ini dorongannya lebih kasar. Tangannya tidak lagi sekadar menyentuh bahu. Telapak tangannya mendorong dada wanita itu dengan sengaja. Tekanan itu jelas, tidak pantas, dan melewati batas. Suasana seketika membeku. Wanita itu terdiam, wajahnya menegang, rahangnya mengunci. Dunia di sekelilingnya seolah mengecil. Suara kendaraan menjauh, bisikan warga menghilang. Yang tersisa hanya sentuhan itu, sentuhan yang tidak seharusnya terjadi. Detik itu juga, kesabaran yang sejak tadi ia bangun runtuh sepenuhnya. Matanya menatap lurus ke wajah polisi itu. Tidak lagi ada ragu, tidak lagi ada penahanan. Napasnya turun, bahunya melendur, posisi seseorang yang siap bergerak. Polisi itu masih tersenyum sombong, tidak menyadari apa yang akan terjadi. "Kau diam saja," katanya mengejek. "Bagus, dari tadi juga rib." Kalimatnya terputus. Dalam satu gerakan cepat, tangan wanita itu melesat. Tinju kanannya menghantam wajah polisi itu dengan presisi. Suara benturan terdengar jelas, kering, keras, mengejutkan semua orang. Polisi itu terhuyung ke belakang, wajahnya memerah seketika, hidungnya berdarah. Ia mengerang kesakitan. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kerumunan meledak dalam seruan kaget. "Ya Tuhan, dia dipukul!" Wanita itu berdiri tegak, napasnya beraturan, matanya masih terkunci pada lawannya. Tubuhnya sedikit miring, kuda-kudanya mantap. Tidak ada gerakan sia-sia. Setiap inci tubuhnya menunjukkan bahwa pukulan tadi bukanlah reaksi panik, melainkan refleks yang terlatih. Polisi itu menyentuh wajahnya, melihat darah di jarinya. Amarah bercampur malu membakar wajahnya. "Oh, kamu berani ya?" teriaknya sambil maju dengan membabi buta. Ia mencoba memeluk tubuh wanita itu, berniat menjatuhkan. Namun sebelum pelukan itu mengunci, lututnya terangkat, menghantam perutnya dengan keras. Udara keluar dari paru-paru polisi itu dalam satu helaian panjang. Ia terpaksa mundur, terhuyung, wajahnya pucat menahan sakit. Wanita itu masih belum berhenti. Tubuhnya bergerak satu langkah ke depan, siap melanjutkan. Kerumunan kini benar-benar kacau. Beberapa orang berteriak, sebagian mundur ketakutan, sementara kamera ponsel terus merekam tanpa berkedip. Dan di tengah kekacauan itu, suara sirine terdengar dari kejauhan, semakin dekat, semakin jelas, menandakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terjadi.
Suhu sirine semakin nyaring, membelah keributan di jalan raya. Lampu biru merah memantul di kaca kendaraan dan wajah-wajah warga yang tertegun. Polisi yang tadi terhuyung kini berhenti bergerak. Dadanya naik turun tak beraturan. Matanya melotot menatap wanita di depannya, bukan lagi dengan sombong, melainkan dengan campuran amarah, takut, dan tidak percaya. Rekan-rekannya tersadar. 2 orang maju setengah ragu, mencoba mengambil posisi di sisi kanan dan kiri wanita itu. Tongkat terangkat, namun tangan mereka bergetar. Mereka melihat cara wanita itu berdiri, tenang, seimbang, siap. Tidak ada kepanikan, tidak ada keraguan. "Jangan bergerak!" teriak salah satu dari mereka. Suaranya pecah. "Kau sudah memukul aparat." Wanita itu menoleh perlahan, tatapannya dingin. "Saya membela diri," katanya singkat. Polisi yang pertama, wajahnya masih merah, darah menetes dari hidung, menggeram marah. Ia maju lagi, kali ini dengan langkah kacau. Amarahnya mengalahkan rasa sakit. Tangannya terangkat, hendak memukul membabi buta. Gerakannya mudah terbaca. Wanita itu bergeser setengah langkah, memutar tubuh, dan dengan satu hentakan mendorong bahu polisi itu. Tubuh pria itu kehilangan keseimbangan, tersandung, lalu jatuh terduduk di aspal. Suara benturannya mengundang seruan kaget dari kerumunan. "Cukup!" teriak seorang pria dari kerumunan. "Itu sudah terkataluan." Beberapa warga maju sedikit, berani karena jumlah. Ponsel masih terangkat, merekam tanpa henti. Situasi mulai berbalik. Polisi-polisi itu kini tidak lagi dikelilingi rasa takut, melainkan oleh mata-mata yang menilai. Sirine berhenti tepat di belakang kerumunan. Sebuah mobil polisi berhenti mendadak. Pintu terbuka dengan keras. Seorang pria berusia paruh baya turun. Posturnya tegap, langkahnya mantap. Wajahnya keras, penuh wibawa. Begitu ia melangkah mendekat, kerumunan spontan membuka jalan. "Ada apa ini?" Suaranya rendah namun tegas, cukup untuk membuat semua orang terdiam. Polisi yang jatuh buru-buru berdiri, wajahnya berubah panik. Ia berusaha merapikan seragamnya, meski tangannya gemetar. Rekan-rekannya berdiri kaku, seperti anak kecil yang tertangkap basah. "Siapa?" ucap polisi itu tergesa. "Wanita ini melawan petugas, memukul saya saat razia." Beberapa warga langsung bersuara. "Itu bohong. Dia yang duluan merusak motor. Ada videonya." Ponsel diangkat lebih tinggi. Layar-layar kecil memperlihatkan rekaman jelas. Lampu motor yang dipecahkan, STNK yang diinjak, dorongan kasar, hingga sentuhan yang membuat suasana memanas. Pria berwibawa itu menatap layar-layar tersebut satu persatu. Rahangnya mengeras. Ia menoleh ke polisi yang tadi paling arogan. Tatapannya tajam menusuk. "Benarkah begitu?" Polisi itu membuka mulut, namun kata-kata tak keluar. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia menelan ludah, mencoba berbicara, namun suaranya patah. Saya hanya menjalankan tugas, Pak." Pria itu melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. "Menjalankan tugas," ulangnya pelan, penuh tekanan. Dengan merusak barang warga, ia berbalik ke arah wanita itu. "Saudari," katanya sedikit melunak, "apakah benar yang ditunjukkan di video ini?" Wanita itu mengangguk. "Benar." Pria itu menarik napas panjang, lalu menghela perlahan. Ia kembali menatap polisi-polisi itu satu persatu. Keheningan yang tercipta terasa berat, menekan. "Tangkap dan bawa," perintahnya singkat. Wajah polisi sombong itu seketika pucat. "Pak, tunggu, saya bisa jelaskan." Tangannya ditarik, tubuhnya terseret menuju mobil. Ia merontah, suaranya meninggi, namun tak ada lagi yang membelanya. Rekan-rekannya berdiri kaku, tak berani bergerak. Kerumunan terdiam, menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Beberapa orang mengangguk pelan, seolah keadilan mulai menunjukkan wajahnya. Wanita itu berdiri di tempatnya. Tangannya kini sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena emosi yang baru saja dilepaskan. Ia menatap motor ZX-nya yang rusak, lalu menatap mobil polisi di mana pria itu dimasukkan. Pria berwibawa itu kembali mendekatinya. "Saya minta maaf atas kejadian ini," katanya serius. "Kami akan menindaklanjuti." Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan sesuatu.
sebuah rahasia yang belum ia ucapkan. Kerumunan belum bubar. Kamera masih merekam. Dan di tengah jalan raya yang kini sunyi oleh rasa tegang itu, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Siapakah sebenarnya wanita ini hingga semua bisa berbalik dalam hitungan menit? Wanita itu melangkah maju satu langkah. Kerumunan kembali hening. Semua mata tertuju padanya. Bahkan suara kendaraan yang tadi sempat berhenti kini terasa jauh. Seolah kota ikut menahan napas. Ia menatap pria berwibawa di depannya dengan sorot mata lurus. Tidak menunduk, tidak menantang. Tangannya perlahan meraih saku jaketnya. Beberapa polisi refleks menegang. Namun pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Dari saku jaket itu, wanita tersebut mengeluarkan sebuah dompet kecil berwarna gelap. Ia membukanya dengan tenang, lalu mengangkatnya setinggi dada. "Perkenalkan," ucapnya pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang. "Saya Letnan II Alia." Ia memutar dompet itu, memperlihatkan identitas dinasnya. Detik itu juga, ekspresi pria berwibawa tersebut berubah. Matanya membesar sesaat, lalu wajahnya mengeras. Ia melangkah mendekat, menatap kartu identitas itu dengan seksama. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan. Kerumunan bergemuruh pelan. Tentara? Pantas saja. Pantas saja dari tadi kelihatannya beda. Polisi yang tadi diseret menuju mobil mendengar ucapan itu. Tubuhnya seketika lemas. Ia menoleh dengan wajah pucat, matanya membelalak. Seluruh kesombongan yang sejak awal ia tunjukkan runtuh dalam satu kalimat. "Letnan?" Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Wanita itu menatapnya. Tatapannya tidak marah, tidak puas, hanya dingin dan tegas. "Saya sedang cuti," katanya. "Saya berpakaian sebagai warga sipil, dan justru di situ letak masalahnya." Ia menghela napas pendek. "Hari ini, yang Anda hadapi bukan tentara, bukan pangkat, tapi seorang warga yang haknya diinjak." Pria berwibawa itu mengangguk pelan, lalu berbalik tajam ke arah polisi sombong tersebut. "Kau dengar sendiri," katanya dingin. "Bukan hanya pelanggaran disiplin, ini penyalahgunaan wewenang." Polisi itu mencoba bicara, suaranya bergetar. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya khilaf." Wanita itu menggeleng pelan. "Maaf tidak menghapus perbuatan," ucapnya tegas. "Jika hari ini saya bukan siapa-siapa, apakah perlakuan itu tetap akan terjadi?" Pertanyaan itu menggantung, menghantam semua yang mendengarnya. Pria berwibawa itu memberi isyarat. "Bawa, proses sesuai aturan, tidak ada perlindungan." Polisi itu menunduk, tidak ada lagi perlawanan. Langkahnya gontai saat dimasukkan ke dalam mobil. Pintu tertutup, suara pengunci terdengar jelas, seperti malu yang memutuskan nasib. Kerumunan mulai bergerak lagi. Beberapa orang menurunkan ponsel, sebagian lain masih merekam. Sadar bahwa apa yang mereka saksikan hari ini akan tersebar kemana-mana. Wajah-wajah penuh emosi, marah, lega, kagum, bercampur jadi satu. Wanita itu berjalan menuju motornya. Ia berjongkok, memungut pecahan lampu yang berserakan di aspal. Jemarinya berhenti sejenak. Lalu ia berdiri kembali. Pria berwibawa itu mendekat. "Kami akan bertanggung jawab atas kerusakan ini. Dan saya berterima kasih karena Anda masih menahan diri." Wanita itu mengangguk singkat. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya," jawabnya. Ia mengenakan kembali helmnya. Suara klik terdengar saat helm terkunci. Ia menaiki motornya, menyalakan mesin. Deru ZX kembali hidup, mengisi udara dengan suara yang dalam dan mantap. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah kerumunan. "Hari ini bukan tentang saya," ucapnya lantang. "Hari ini tentang siapapun yang bisa menjadi korban jika kekuasaan dipakai tanpa hati." Lalu ia menarik gas perlahan. Motor itu melaju meninggalkan tempat kejadian. Kerumunan terbelah, memberi jalan. Beberapa orang menatapnya dengan kagum, sebagian lain dengan perasaan campur aduk. Di belakangnya, jalan kembali ramai. Namun satu hal telah berubah. Di layar-layar ponsel yang tersebar, sebuah cerita sedang lahir. Cerita tentang kesombongan yang runtuh, tentang keberanian yang tidak mengenal seragam, dan tentang keadilan yang akhirnya berdiri di tengah jalan raya. Wanita itu melangkah maju satu langkah. Kerumunan kembali hening. Semua mata tertuju padanya. Bahkan suara kendaraan yang tadi sempat berhenti kini terasa jauh, seolah kota ikut menahan napas. Ia menatap pria berwibawa di depannya dengan sorot mata lurus, tidak menunduk, tidak menantang. Tangannya perlahan meraih saku jaketnya.
Beberapa polisi refleks menegang, namun pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Dari saku jaket itu, wanita tersebut mengeluarkan sebuah dompet kecil berwarna gelap. Ia membukanya dengan tenang, lalu mengangkatnya setinggi dada. "Perkenalkan," ucapnya pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang. "Saya Letnan II Alia." Ia memutar dompet itu, memperlihatkan identitas dinasnya. Detik itu juga, ekspresi pria berwibawa tersebut berubah. Matanya membesar sesaat, lalu wajahnya mengeras. Ia melangkah mendekat, menatap kartu identitas itu dengan seksama. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan. Kerumunan bergemuruh pelan. Tentara, pantas saja. Dari tadi kelihatannya beda. Polisi yang tadi diseret menuju mobil mendengar ucapan itu. Tubuhnya seketika lemas. Ia menoleh dengan wajah pucat, matanya membelalak. Seluruh kesombongan yang sejak awal ia tunjukkan runtuh dalam satu kalimat. "Letnan?" gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Wanita itu menatapnya, tatapannya tidak marah, tidak puas, hanya dingin dan tegas. "Saya sedang cuti," katanya. "Saya berpakaian sebagai warga sipil, dan justru di situ letak masalahnya." Ia menghela napas pendek. "Hari ini yang Anda hadapi bukan tentara, bukan pangkat, tapi seorang warga yang haknya diinjak." Pria berwibawa itu mengangguk pelan, lalu berbalik tajam ke arah polisi sombong tersebut. "Kau dengar sendiri," katanya dingin. "Bukan hanya pelanggaran disiplin, ini penyalahgunaan wewenang." Polisi itu mencoba bicara, suaranya bergetar. Saya minta maaf, saya tidak tahu, saya khilaf." Wanita itu menggeleng pelan. "Maaf tidak menghapus perbuatan," ucapnya tegas. "Jika hari ini saya bukan siapa-siapa, apakah perlakuan itu tetap akan terjadi?" Pertanyaan itu menggantung, menghantam semua yang mendengarnya. Pria berwibawa itu memberi isyarat bahwa proses sesuai aturan, tidak ada perlindungan. Polisi itu menunduk, tidak ada lagi perlawanan. Langkahnya gontai saat dimasukkan ke dalam mobil. Pintu tertutup, suara pengunci terdengar jelas, seperti hamal yang memutuskan nasib. Kerumunan mulai bergerak lagi. Beberapa orang menurunkan ponsel, sebagian lain masih merekam, sadar bahwa apa yang mereka saksikan hari ini akan tersebar kemana-mana. Wajah-wajah penuh emosi, marah, lega, kagum, bercampur menjadi satu. Wanita itu berjalan menuju motornya. Ia berjongkok, memungut pecahan lampu yang berserakan di aspal. Jemarinya berhenti sejenak, lalu ia berdiri kembali. Pria berwibawa itu mendekat. "Kami akan bertanggung jawab atas kerusakan ini," katanya. "Dan saya berterima kasih karena Anda masih menahan diri." Wanita itu mengangguk singkat. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya," jawabnya. Ia mengenakan kembali helmnya. Suara klik terdengar saat helm terkunci. Ia menaiki motornya, menyalakan mesin. Deru ZX kembali hidup, mengisi udara dengan suara yang dalam dan mantap. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah kerumunan. "Hari ini bukan tentang saya," ucapnya lantang. "Hari ini tentang siapapun yang bisa menjadi korban jika kekuasaan dipakai tanpa hati." Lalu ia menarik gas perlahan. Motor itu melaju meninggalkan tempat kejadian. Kerumunan terbelah, memberi jalan. Beberapa orang menatapnya dengan kagum, sebagian lain dengan perasaan campur aduk. Di belakangnya, jalan kembali ramai, namun satu hal telah berubah. Di layar-layar ponsel yang tersebar, sebuah cerita sedang lahir. Cerita tentang kesombongan yang runtuh, tentang keberanian yang tidak mengenal seragan, dan tentang keadilan yang akhirnya berdiri di tengah jalan raya.